Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Well, sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, gue mau ngebahas tentang my responsibility on the ship. Tugas gue atau posisi gue itu sebagai apa sih di kapal pesiar? Posisi itu tuh apa? Terus kerjanya ngapain? Nah, gue bakalan ngebahas guys. Jadi, posisi gue di kapal pesiar itu sebagai restoran host di main dining room. Gue pernah bekerja sebelumnya 2 bulan di specialty restaurant as a host. Itu bener-bener enak banget guys ya, karena restoran itu tuh khusus untuk spesialis tamu aja. Jadi nggak semua orang bisa makan di situ, hanya untuk kategori room tertentu yang boleh makan di restoran itu. Jadi bener-bener eksklusif banget buat mereka. Nah itu enak banget guys. Side job gue juga nggak terlalu banyak, tamu-tamunya juga berbonafit semua, istilahnya kayak oke lah. Habis itu gue dipindahin ke main dining room. Mostly kerjaan kita 75% it's paperwork. Sisanya adalah operasional. Operasionalnya itu benar-benar yang bikin kita extra strong gitu. Kalau kalian kerja sebagai restoran host, kalian tuh harus benar-benar pasang perisai 10 nih ya. Terus kalian harus benar-benar strong enough how to handling a guest situation. Kalian harus benar-benar bisa handling tamu. Mau itu tamu komplain, mau itu tamu happy, sad. Kalian tuh harus punya insting. Ketika kalian ngelihat tamu, kalian tuh harus udah bisa baca mimiknya. Ini tamu-tamu drama atau tamu-tamu yang troublemaker. Jadi kalian benar-benar harus solve problem quickly. Nah itu kerjaan restoran host guys. Nah tugasnya tuh ngapain? Jadi kalau misalkan tamu mau makan di restoran itu, kita yang ngasih table ya ke tamu. Kadang ada yang tamunya request by the window, terus by the window-nya udah full, tamunya tetap insist mau by the window, terus tamunya komplain lah segala macam. Kalau misalkan restorannya udah full, mau nggak mau kita harus ngasih pager ke tamu. Dan itu yang benar-benar it's really hard for me to explain. Sometimes guys, mulut gue tuh udah berbusa gitu buat ngejelasin tamu gitu. Misalkan kayak kalau misalkan restorannya lagi full, kalian tuh benar-benar harus bisa ngejelasin dan bikin tamunya tuh ngerti. Contohnya kayak misalkan Mr. and Mrs. Smith, at this moment we are still full capacity. I will give you a pager approximately 15 and 20 minutes. Maximum 20 minutes. Just have a sit in rendezvous lunch. As soon as the table is available and ready, I will call your pager, and then no need in the line, just come to my site directly and then we will escort you to the table, right? So please have a sit in rendezvous lunch. I will call you later. Thank you so much. So just like that guys. So your expressions, how to explain to the guest, make sure the guest is understanding. Sometimes tamunya tuh bener-bener yang nggak mau tahu gitu ya, bener-bener yang udah marah. Kok bisa gue datang? Gue kan elite member atau segala macem bla 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 bla, atau pokoknya banyak banget drama yang gue udah alamin sebagai restoran host nih, yang kadang tuh gue udah muak gitu dengan semua kelakuan tamu-tamu yang sok banget. Tapi itu benar-benar bikin gue more strong. Karena kenapa? Karena hampir semua tamu yang datang ke line gue, mau itu dalam keadaan marah, upset atau segala macam, I can handle it. I can handle it, and then it's make me more stronger as a person. My personality. Kalau kalian misalkan mau ngelamar jadi host, kalian tuh harus benar-benar extra strong. Karena kenapa? Karena kalian bakalan ngadepin semua jenis tamu, semua jenis karakteristik, mulai tamu yang troublemaker, happy, sad, or whatever it is. So it's on your hand guys. Terus gajinya berapa? Pasti banyak banget yang nanyain gajinya berapa. Gajinya tuh sebetulnya hampir sama waiter. Kadang bisa di bawah waiter, kadang bisa di atas waiter. Karena gaji kita itu based on average dari semua waiter station. Kalau misalkan rating kita anjlok, ya gaji gue juga anjlok kayak gitu. Kalau misalkan kalau misalkan rating kita bagus, ya gaji gue juga bagus gitu guys. Sebetulnya kalau dibilang agak sedikit nyesel jadi restoran host gue agak nyesel, karena harusnya kadang gue mikir mendingan gue jadi waiter. Apalagi kalau misalkan jadi waiter yang di specialty restaurant, kayak di suite room, restoran yang khusus buat suite room, atau mungkin yang specialty yang extra additional charge gitu. Itu gajinya benar-benar lebih gede dari host guys.
Jadi itu kenapa kadang-kadang gue ngenes banget kenapa gue apply jadi restoran host ya. Kenapa waktu itu gue nggak apply jadi waiter atau something else. Tapi ya udahlah ya, nasi udah jadi bubur. Gue juga udah nggak bisa lagi ngelamar jadi waiter karena kalau gue ngelamar lagi jadi waiter berarti gue step down, dan itu pasti manajemen atau HR bakalan bertanya-tanya kenapa gue mau nge-apply jadi waiter secara lu udah jadi restoran host. So the only things I can do is I need to move to the other departments. What kind of positions I want to apply for the next? Still secret. Let's see, karena depends of our restaurant manager. They allow us to apply in other department or not. If not, then you have to stay. Let's see. I hope I can apply something else in other departments, right? Kalau dihitung-hitung jadi restoran host enaknya adalah gue udah nggak ngangkat yang berat-berat lagi. Biasanya kan kalau jadi assistant waiter atau waiter kita mesti ngangkat main course, appetizer atau apapun itu masih mondar-mandir. Kalau jadi restoran host tuh ya udah kita di desk aja gitu, megang laptop setiap hari. Kadang gue nonton YouTube. Terus ya kayak gitu aja, paperwork gitu. Follow up no show guest. Ya cuman yang lebih beratnya adalah masalah gaji, dan kalau kalian nggak kuat kerja under pressure mendingan jangan nge-apply jadi restoran host, karena kalau kalian mau apply sebagai restoran host kalian benar-benar harus kuat kerja under pressure. Under pressure bukan berarti kayak kita kerja keras kayak gitu, no. Kadang dari atasan tuh benar-benar nge-push kita buat apa ya namanya, kerja lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, dan lebih bagus lagi. Itu sih guys kalau menurut gue. Jadi buat kalian yang pengen apply silahkan, we are very welcome and welcome on board. So jadi itu dia guys kerjaan gue setiap hari, pagi, siang, malam. Itu kenapa gue agak-agak sibuk dan gak punya waktu buat bikin video, karena setiap pulang kerja tuh mata gue udah capek, karena hampir 10 jam lebih itu mata gue tuh ngeliat komputer, dan itu tuh bener-bener melelahkan banget gitu. Kayaknya mata gue tuh kalau pulang kerja udah langsung pengen tidur. So guys, jadi buat kalian yang punya pertanyaan seputar pekerjaan gue di kapal pesiar itu kayak gimana, bisa langsung follow aja Instagram gue @mahdizu. Kalian bisa langsung drop message aja di situ, nanti bakalan langsung gue bales guys. So thank you so much guys buat kalian yang udah nonton, yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel gue. Thank you so much. Yang tadi seperti gue bilang, kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung komen aja, komen di IG gue kalau bisa ya guys, karena kalau di YouTube tuh kalau kalian komen gue agak jarang buka itu sih. Tapi kalau IG kan kayaknya hampir semua orang sekarang bukanya IG gitu. Jadi kalau kalian ke message, biasanya langsung gue baca sih, dan langsung gue bales juga. Beneran deh guys, langsung gue bales. Beneran langsung gue bales. Kalau kalian nanyanya yang nggak macem-macem ya, pasti langsung gue bales. Tapi kalau kalian nanyanya yang udah bukan circle gue juga bingung, karena gue bingung jawabnya tuh harus jawab apa gitu guys. So ya, kalian bisa langsung komen aja. Thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video, and have a good day. Ciao!